dan duo ini akan selalu bergerak antara Igok bersama dengan Phoenix. Ini akan sangat-sangat terjaga sekali, terutama ketika combo antara Tectonic Charge plus juga adanya Mighty Swing ya, yang bisa kena ke lawan secara instan. Dan efeknya pasti akan memudahkan Zunes untuk bisa langsung mengangkat nantinya dengan Violet Requiem yang dimiliki oleh dia. Oh, masalahnya kombonya juga bakal kerasa banget ya, tapi setup menuju ke Turtle, tapi T-Fight coba untuk dicari Aran, maju ke lini paling depan, Zunes terpaksa untuk mundur setelah tergerus dari segi HP-nya. Tidak ingin terburu-buru tapi restnya cukup tertinggal. Dikebuk lagi oleh Aran tapi tidak ada hal yang lebih lagi yang diinginkan oleh kedua belah tim. Tapi tetap rest akan ada di paling depan. Tapi berasa dari belakang terangkat dua pemain sekali untuk dari Yeskiel. Akan sudah ditutup jalan dengan terempat dan bahkan Joe. HP-nya sudah tidak banyak lagi. Kali ini dia tetap boleh karena mengganggu Joe. Retribution on point. Kurang untuk bisa melakukan dia steal terhadap Turtle yang pertama dan bahkan Ararki Hoshi membalaskan keadaan adanya 2 poin kill yang mereka kantongi. Berhasil diamankan sebuah objektif, tapi ditukarkan dengan Tribution yang begitu baik. Tapi masalahnya, kalau kita ngelihat sisi power yang dikombinasikan kan memang cukup masif ya untuk Ararki Hoshi. Tapi jangan lupakan juga Earthen Rampart ini juga akan bisa ngebuat pemain-pemain dari tim Liquid ID sulit untuk kabur, Nevin. Ya, dan gak cuma sulit untuk kabur, tapi sulit untuk kontes lagi, mengingat perbedaan level antara kedua belah jungler sebenarnya udah mulai terasa. Special Migration, dan adanya kombinasi lagi, Lantern Flare langsung connect menuju karena dua orang sekaligus tertinggal sendiri di paling depan. Yeskiel mendapatkan 1 poin killnya, tapi Toy membalaskan keadaan di mana Joe sang jungler dari tim Liquid ID yang harus dihilangkan. Masih coba untuk dipegang oleh Indok, tapi sepertinya Riz pula yang ada di lini paling depan, dan Indok satu skill terpemilik tadi Ararki Hoshi dan rest HP-nya masih harus membuat dirinya mundur. Dan Kabuk yang join the fight ternyata masih belum mampu untuk membalaskan keadaan, Nevin. Yang pastinya untuk bisa menumbangin sosok Uranus dari Red, Nevin. Ya, cukup aman memang untuk saat ini, tapi di area top lane juga masih bisa di-clear dengan baik. Cuman yang bisa aku bilang dari Ararki adalah posisi Zunash ini udah sangat tidak aman. Sebagai Queen River Jungle, dia ke-pick off sebanyak 2 kali. Dan akhirnya nggak bisa ngedapetin momentum yang terlalu bebas ketika ingin ngebuka Violet Requiem-nya. Tapi semua itu mungkin bakal dibuktikan lebih dalam lagi ketika perebutan di area Turtle. Karena setup juga sudah mulai dirancang oleh para pemain dari RRQ. Rest salah satunya yang akan memberikan power zone out. Earthen Rampart yang bakal coba untuk dibuka satu persatu juga. Alright, tapi tim Liquid ID mereka mencoba untuk take over terhadap Turtle-nya. Dengan dari Breakfast Fighter, Zunesnya dipegangin. Special Migration HP-nya loh. Berhasil untuk bisa men-secure karena Turtle-nya dan Zunes yang menghilang. Kedua zone yang begitu bagus dari arah tapi T-Fight tidak berhenti. Karena dua pemain dari tim Liquid ID bahkan di SKL di belakang. Dan bahkan satu mobil rider dari Riz. Joe meng-cancel dan satu suaranya begitu menyakitkan. Dan bahkan Widdy mengincar ini belakang. Riznya tidak selamatkan Rez. Coba untuk kembali. Kalau pick roll sudah ada di tangan, penetrasi ke arah Uranus akan jauh lebih mudah, Om. Sangat ya, apalagi Kabuki punya stack lethality juga nih sebenarnya. Jadi untuk tim fighting-nya, ya lagi kemungkinan besar mereka akan bisa menangin terus-terusan juga. Dan Winter Crown ternyata item kedua untuk Zunes. Setelah kita melihat ada Brute Force Breastplate yang dibeli dengan dia juga. Tapi kita melihat juga bagaimana Zunes ini sangat sulit untuk bisa kena dari Special Migration dia. Jadi sangat mudah untuk bisa di-zoning tadi ketika miss dari satu Special Migration, dan Joe ini sangat sanggup untuk langsung memberikan eksekusi bersama dengan Widdy juga yang langsung menabrak ke bagian depan. Ya, sudah mulai dikuasai dari area dan Lordnya juga. Rest sudah mulai maju kembali memegang ke arah Kabuki, tapi Joe HP-nya sudah tidak terlalu banyak. Di-poke terus-terusan ini akan menjadi sebuah PR untuk Uranus karena sudah ada juga ya skill dan Kabuki, tapi T-Fight tidak terlihat dari Fear Access dan Breakfast Fighter meng-cancel menuju ke arah seorang Rin. Oh, di sisi lain mendapatkan jauh dari seorang Widdy. Fear of Destruction dan Combat akan ada perpindahan posisi, tapi sepertinya ada yang terjebak di paling depan, yaitu Aran. Dan lagi-lagi Special Migration belum menjadi initiator karena Zunesnya sudah babak belur. Dan kali ini Ararki Hoshi mereka harus tarik mundur dan meriset terlebih dahulu. Aran yang benar-benar menghadapi siapapun yang mencoba untuk memberikan output damage. Begitu tebalnya dia, sampai para pemain dari Aran itu belum bisa ngedapetin poin eliminasi. Tapi target tetap menuju ke area Lord. Tetap ada 5 pemain dan terjebak satu pemain di bagian belakang. Lawannya Red sekarang juga asli kali depan Red. Dan juga kali ini terkena goal. Terkena Special Migration yang begitu on point. Dan akhirnya Joe-nya terpunish. Rin mendapatkan nyawa dari Aran. 2 pemain dari tim Liquid ID yang menghilang. Akan menjadi sebuah kesempatan untuk Ararki Hoshi kali ini mengembalikan kembali keadaan yang sempat mereka pegang sebelumnya. Iya, dan sekarang mereka sedang memegang momentumnya sih. Dan wow, ada R7 nih yang menjadi penonton juga, menjadi saksi bagaimana dari RRQ harus berusaha mengembalikan keadaannya buat sekarang.
Spear of Destruction. Terlihat kali ini Widdy terjebak sendirian, special migration, dan itu dia kombinasi efek crowd control yang begitu mematikan. Even Widdy selalu bisa menjadi korban, Om. Ya, dan akhirnya kita melihat ya bagaimana kombinasi dari crowd control mungkin yang dilakukan oleh RRQ ini berjalan dengan semestinya juga. Setelah adanya tarik ulur yang cukup panjang tadi, ketika Kabuki memang belum berhasil untuk dikembangkan, tapi yang tumbang adalah Joe, ya gak ada retribution sama sekali tadi untuk tim Liquid ID. Dan kembali bermain. Mereka benar-benar hanya memanfaatkan satu lini saja di tengah untuk mereka pertahankan, yang in the end sepertinya juga bakal tetap hancur, Devin. Ya, ini akan segera dipaksakan sepertinya, apalagi dengan Joe yang sedikit ada di bagian depan, menunggu momentum dari Idok juga, karena mereka hanya nge-buying time, membeli waktu sampai inner turret satu persatu udah berhasil. Kecil tapi kocil terlihat. Kabuki akan menjadi target, ditutup jalannya dengan Eternal Rampart, dan bahkan Tectonic Charge-nya Kabuki dengan refleks flicker yang begitu baik sehingga menghindari apa yang coba untuk dilakukan oleh Idok. Wow, langsung tergeser begitu saja, ditutup sudah Feather Art Track ya. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi fokus ke arah objektif dengan beberapa source skills yang memang tadi udah sempat keluar. Dan dari tim Liquid ID, mereka juga jadinya harus jauh lebih berhati-hati lagi. Ingat ada Moskov yang bisa hadir dari kejauhan dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mampukah dari Joe dengan perbedaan satu level dibandingkan dengan seorang Zunesh, ini bisa melakukan kontes retribution yang seimbang. Karena kita tahu bagaimana power juga zone out rest yang sudah mulai terasa. Idok yang tinggal menunggu momentum dan Feather Ice Strike yang sudah siap untuk dibuka lagi, Aul. Oke, tapi Toy udah mulai kelihatan harusnya di arah top. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh tim Liquid ID, karena mereka juga harus hati-hati. Tapi dengan special migration dan juga Filatrik Wai yang terkombo memberikan seorang Joe yang menghilang begitu saja di tangan dari Idok. Lagi-lagi Red menahan damage dengan begitu banyak, dan sayangnya sebuah final smash gagal untuk bisa melakukan lagi inisiasi lebih yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan sehingga tanpa adanya pemegang retribution dari tim Liquid ID, RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord secara free tanpa adanya gangguan sama sekali. Setup yang begitu panjang sepertinya akan jadi sia-sia karena Joe adalah player pertama yang tertangkap tanpa hadir retribution. Ini tim Liquid ID Sudah selesai juga untuk Rins, jadi damage dari RRQ pastinya akan sangat-sangat berkali-kali lipat juga dan lagi ya. Dan 3 lane yang sudah mereka lakukan, ini Earthen Rampart sangat-sangat mengganggu pergerakan dari tim Liquid ID. Masalahnya base turret top lane juga hancur. Masih akan coba diberikan kembali pressure dari RRQ Hoshi, walaupun Lordnya sudah mulai bisa di-clear perlahan. Tapi kehilangan satu base turret, ini menjadi sebuah kerugian untuk Liquid ID, dan bagaimana nantinya mereka bisa melakukan defense atau bahkan bisa mempunish. Karena mungkin harapannya ini bakal tetap ada di Widdy. Siapapun yang agak sedikit sendiri udah kejadian di Lord sebelumnya ketika Joe menjadi player pertama yang ditumbangkan. Jadi mereka butuh lebih dari seorang Joe saja, dan sekarang mereka akan buka itu semua secara bersamaan. Joe sudah sedikit terjebak, Earthen Rampart yang dibuka terus-terusan dari Idok. Jadi masalah, tapi sekarang Zunesh juga udah mulai masuk kah? Nunggu momentum yang tepat. Joe sendirian, tapi dengan ada satu buah final flash, Zunesh mengeluarkan tembakan flicker dan juga Tectonic Charge yang on point. Kabuki menjadi target. Idok mendapatkan momentum milik dari RRQ Hoshi, tapi masalahnya Joe tertinggal sendirian di paling depan. Dengan ada combo dari Filatrik Wai dan Zunesh mendapatkan point kill tambahan. Dua pemain dari tim Liquid ID yang menghilang. Sepertinya RRQ Hoshi mereka tidak membutuhkan Lord, karena hanya tersisa 3 pemain saja dari tim Liquid ID. Satu waving di arah bottom lane, tapi Aran masih bisa menghindari apa yang coba dilakukan oleh Zunesh. Terangkat lagi, Hero Attack telah terperlihatkan juga oleh rencana belakang. WDSP sudah mulai low, dan bahkan di paling depan Zunesh yang masih punya Winter Crown untuk 7 day, tapi Toy berupaya keras untuk menghancurkan. Juga sudah berubah semua ya sebenarnya ya. Kayak dulu kita power play. Ketutup. Ah. Masalahnya First Blood Sakit anjir. berhasil untuk bisa menutup jalan dari EXP-nya lebih gedean si Aran apa dapat itu tadi dia? Dia akan Dapat sangat jungle terjadi gitu. sekali. Lomang. Terutama Oh, ketika dikasih. Tectonic Charge plus juga adanya Mighty Swing ya yang bisa kena ke lawan secara instan. Dan efeknya pasti akan memudahkan Zunesh untuk bisa langsung mengangkat nantinya dengan Indoknya belum frame 4. yang dimiliki oleh dia. Kuat nahan gak ya resnya? Soalnya kombonya juga bakal terasa banget ya, tapi setup menuju ke arah turtle, tapi T5 coba untuk dicari Aran maju ke lini paling depan. Zunesh mending nge-buff dulu sih menurut gua. Resnya mundur dikit. Terburu-buru, tapi resnya cukup tertinggal. Dikebuk lagi oleh Aran, tapi tidak ada Si Res lagi kan? hal yang lebih lagi yang diinginkan oleh kedua belah tim, tapi tetap Res akan ada di paling depan. Dan berasa di arah belakang, terangkat 2 pemain sekali kill untuk dari Itu. Yesiel. Aduh. Akan sudah Kalau ditutup kena itu jalan tadi sendiri bisa oleh diukur. Rampak, dan bahkan Joe
Please dapat. Ah, kena lempar si Zunesnya. Retribution on point. Kurang untuk bisa melakukan Tapi mati sih. Tapi untung killnya. RRQ Hoshi membalaskan keadaan adanya Pasif RRQ kayak semakin untung juga sih. kabur Nevin. Uranus dan juga makin cuma jadi kan. sulit untuk kabur, Intinya tapi tuh jangan untuk mati aja. kontes lagi, mengingat Di objektif perbedaan pasti enak level tuh. antara kedua belah Eh, jatuh kok sudah mulai terasa. nggak di ulti. Migration dan adanya kombinasi lagi lantern flare langsung connect menuju ke arah dua orang sekaligus tertinggal sendiri di paling depan. Oh my God. Yesiel mendapatkan 1 poin killnya tapi Toy membalaskan keadaan di mana Joe sang jungler dari tim Liquid ID Si Zunes tuh nggak langsung ulti Fredrin. dipegang oleh Idok, tapi sepertinya Riz mulai Dapat si Idok dapat. Idok. Nice apa. Res mundur res. Tadi RRQ Hoshi dan Res HP-nya masih harus membuat dirinya mundur. Dan Tadinya kepencet deh Gwyn. ternyata masih belum Kadang Radiant Armor. Kalau diselesaikan kan dia butuh banget untuk Radiant Armor. Ntar gangguan mungkin ada di Nice. area top. Aduh sendiri. Ngapain cok? Udah dapat Sniper tahunnya. versus yang menyala dari Kabuki. Terjadi kombinasi Dan di area turtle karena setup juga sudah mulai dirancang. oleh Fredina pemain bisa dari dibunuh RRQ. lagi Res kalau salah dia satunya. macam-macam. Dia akan memberikan power zone out. Oh, udah kepake skill 2-nya. Reset terus gitu. Oh langsung digas anjir. Alright, tapi tim Liquid ID Gara-gara nggak ada skill 2. take over terhadap turtle-nya. Dengan dari Breakfast Fighter, Zunesnya dipegangin. Range of aggression HP-nya loh. Wah. Berhasil untuk bisa men-secure ke arah turtle-nya dan Zunes yang menghilang. Sebuah zone yang begitu bagus dari Kok nggak jalan sih combo Grok sama Gwynnya? Ini dibakar di SK di belakang. Dan bahkan satu mobil rider dari Riz. Joe men-cancel dan satu suara yang begitu menyakitkan. Dan Kombonya nggak bahkan jalan Widi anjir. mengincar Tapi hanya setidaknya Widi Toy yang farming. tidak menyelamatkan Riz. Zunesnya harus sabar dah. Megang Widi. Kasih Grok dulu aja. Iya, Tinggal tunggu Ya, Grok apalagi ulti Zunes doang. bener-bener dibayang-bayangin Harus sabar dengan aja. dua hero langsung kan tadi. Dia tidak sanggup untuk bisa menghindar tadi. Itu idok apa Tapi tuh? memang Sama tempat Uranus. yang berbeda tertahan nih pemain-pemain dari RRQ. Dan so far dari arahnya pasti akan bisa menjaga diri dia karena cukup dekat dengan Tarat. Jadi belum ada pertukaran sama sekali. Udah purify. Dan seorang Yehezkiel terus ada purify untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dua pemain dari tim Liquid ID terjebak di paling depan. Mati Dan lagi, Joe anjir. masih berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill di lini paling depan. Idoknya tertinggal. Killing spree dikantong oleh Kabuki. 3 poin kill. Sebuah Granger-nya akan semakin superior dan bahkan gak berhenti sampai situ karena lihat Purple Bomb berhasil juga untuk dicuri. Ini- Dan fighter menuju ke arah seorang Kena dari special migration dia. Jadi sangat mudah untuk bisa dizoning tadi ketika miss dari satu special migration. Idok dan nih. Joe ini sangat sanggup untuk Mereka pasti takut juga itu. bersama dengan Widi juga Kalau ada bersama Grok di bagian ulti. depan. Ya, sudah mulai dikuasai dari area dan lordnya juga. Res sudah mulai maju. Itu kembali sekarat banget, memegang nggak mau tangan ditubruk Kabuki, nih. tapi Joe, HP-nya sudah tidak terlalu Ada banyak. Parca ulti loh, tinggal Terus ditubruk doang. ini akan menjadi sebuah Ditetes PR Parca. bagi Reines. Karena sudah ada juga ya skill dan Kabuki tapi Tifa tidak terlihat dari Free Action dan Breath of Fire mengcancel. Tapi Tapi terus Toya Alvin. nge-kill Toya tuh. Toy di sisi lain mendapatkan Idok nggak mau Widi Moore. sundul. Parca dan Koko akan ada perpindahan posisi tapi sepertinya ada yang terjebak juga di Bang, bagian mau sundul bawah. kapan nih bang? Aran dan lagi Itu lagi Fredrin. special migration. Belum menjadi initiator karena Zunesnya sudah babak belur. Udah sekarat semua teman-teman. Dia tadi bisa mati Fredinnya kalau disundul. Mundur dan meriset terlebih dahulu. Aran yang benar-benar menghadapi siapapun yang mencoba untuk memberikan output damage. Begitu tebalnya dia, sampai Sundul. baru dari Aran itu belum bisa ngedapetin poin eliminasi. Tapi target tetap menuju ke area. Itu keburu mati temenmu. Terjebak satu pemain di bagian belakang. Miss lagi sundulnya kan. Tapi ada kena sama itu. Terkena special migration yang begitu on point dan Aman. Untung mati anjir kena sama skill 2 Gwyn tadi. Tim Liquid ID yang menghilang akan menjadi sebuah kesempatan untuk RRQ Hoshi kali ini mengembalikan kembali keadaan. Ya kok kelihatan aneh, kelihatan bingung gitu Groknya muter-muter doang. Iya, dan sekarang mereka sedang memegang momentumnya sih. Dan wow, ada R7 deh. Sekarang nggak perlu nahan buat lot, dari tadi tuh bisa disundul bisa mati. Itu Parca udah nungguin itu. Berusaha mengembalikan keadaannya buat sekarang. Itu tadi kayak gua yang itu guys, gak boleh kecepatan flickernya main Grok. Widi terjebak sendirian special migration dan itu dia Ada R7. kombinasi efek crowd control. Iri. Perhatikan, even Widi Nggak iri gua biasa aja. menjadi korban om. Ya, dan akhirnya kita melihat ya bagaimana kombinasi dari crowd control mungkin yang dilakukan oleh RRQ ini berjalan. Sundul nggak nih? Sundul nggak nih? Setelah adanya tarik ulur yang cukup panjang tadi. Ketika Kabuki memang belum berhasil untuk dikembangkan. Coba itu kayaknya bug sih menurut gua. Masa Grok kalau flickernya terlalu cepat dia flicker di tempat jadinya. Bermain agresif untuk RRQ-nya di mana mereka akan mencoba nih untuk mungkin flanking, menyerang dari bagian belakang juga atau bahkan split push. Karena ada Toy di bagian bawah yang di cover secara langsung oleh hidup juga. Dan so far dari tim Liquid ID masih membiarkan Lord yang berjalan di bagian atas. Jadi kemungkinan besar ya 3 lane ini tetap akan diupayakan oleh RRQ dan teamfight kah di area Tetes. mid?
hanya untuk bisa membuat tim Liquid ID terpukul mundur saja. Karena sedang berupaya juga untuk bisa nge-clear outer middle turret secepat-cepatnya. Tapi masalahnya di sisi lain, ini inner turret bottom lane yang udah rontok juga tim Liquid ID. Mereka benar-benar hanya memanfaatkan satu lini saja di tengah untuk mereka pertahankan. ID dan itu dia, ini yang ketahuan. Kecil tapi konsil terlihat. Kabuki akan menjadi target. Animasi Grok tuh lama banget. Itu yang bikin gak enaknya. Harus langsung ulti gitu loh. Animasi Grok itu loh gak kayak dulu langsung kayak seruduk. Kalau yang sekarang tuh aku duduk dulu ya, terus baru seruduk. Beberapa soft skills yang memang tadi udah sempat keluar. Dan dari tim Liquid ID mereka juga jadinya harus jauh lebih berhati-hati lagi. Animasi Grok yang baru nih lama banget, nggak surprise kayak dulu. Dulu lebih surprise. Tapi mampukah dari Joe dengan perbedaan satu level dibandingkan dengan seorang Zunesh ini bisa melakukan kontes retribution yang seimbang karena kita tahu bagaimana power izin juga seruduk zone ya of kalau yang pressure sekarang. Kalau sudah dulu mulai terasa. tabrak. Tinggal menunggu momentum dan Feather Ice Strike yang sudah siap untuk dibuka lagi, Aul. Oke, tapi Minta Koi izin. udah mulai kelihatan harusnya di arah top. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh tim Liquid ID. Kena tuh Freddy. Tapi dengan special migration dan juga Kebers. itu dia mati Freddy, nggak bisa macam-macam. dengan begitu banyak dan sayangnya semua final smash gagal. Tuh Freddy ke counter banget sama Gwyn. Dulu juga ke counter deh dulu itu. Dulu kan ada yang ke counter itu kayak gituan. Freddy jungle di counter sama Gwyn, terus dikomboin sama Kadita. Meledok kepalanya. Panjang sepertinya akan jadi sia-sia karena Joe Kali-kali lipat dan lagi ya. Dan 3 lane yang sudah mereka lakukan ini Earthen Rampart sangat mengganggu pergerakan dari tim Liquid ID. Masalahnya base turret top lane juga hancur. Masih akan coba diberikan kembali pressure dari arah Yoshi. Walaupun Lordnya sudah mulai bisa di-clear perlahan. Tapi kehilangan satu base Nanti gua turret. tutup ada orang yang beneran donate ke tadi suruh buka. Gimana sih kalian? Mereka bisa melakukan defense atau bahkan mereka butuh lebih dari seorang Joe saja dan sekarang mereka akan buka itu semua secara bersamaan. Joe sudah sedikit terjebak Earthen Rampart yang dibuka terus-terusan dari Idok. Jadi masalah. Tapi sekarang Zunesh juga udah mulai masuk kah? Menunggu momentum yang tepat. Joe sendirian tapi Zunesh aman-aman. Zunesh Kena tuh Granger. bakar fluid. Let's go. Kena sundul. Lu lihat tadi nggak? Damage Groknya sakit juga Jir. Joe tertinggal sendirian di paling depan. Dengan ada Walaupun itu tank. Zunesh mendapatkan poin kill tambahan. Kena sundul. Hilang. Sepertinya arah Makan Yoshi itu Grok, mereka badannya gede tidak banget. membutuhkan Lord. Karena hanya tersisa 3 pemain saja dari tim Liquid ID. Satu wavingan di arah bottom lane. Tapi Aran masih bisa menghindari apa yang coba dilakukan oleh Zunesh. Terangkat lagi. Soalnya flicker gampang dibunuhnya. Cuman Rins doang yang mau langsung pukul tower. Berupaya keras untuk menghancurkan base dan Aran. Cuma Rins doang yang mau langsung pukul tower. Di game yang pertama. Game yang cukup panjang bagi arah Itu. tapi semuanya worth it, semuanya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kita lihat Zunesh di bagian Yeay, satu game lagi, Tapi satu game masalah lagi. karena setelahnya Idok bisa menguasai seluruh sisi lane of down, Omawa. Ya, benar-benar dengan Grok yang dipakai tadi ya, open vision dari early game dan bahkan selalu bisa menutup pergerakan dari tim Liquid ID yang berusaha untuk